Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Sidang Jumat Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa di bulan puasa ini kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhkan diri kita dari pembatal-pembatal puasa. Maka dari pembatal puasa yang akan kita sebutkan ada 9. Mulai dari perkara yang muttafaqun alaih, tidak ada khilaf padanya, dan 3 perkara yang ada khilaf dan rajih dia pembatal puasa. Namun sebelum kita masuk kepada perkara 9 pembatal puasa yang muttafaq alaih dan yang mukhtalafun fih, perlu diketahui tidaklah semua orang yang masuk kepada pembatal puasa kemudian kita hukumi batal puasanya, kecuali jika terpenuhi 3 syarat padanya. Maka seseorang kita hukumi batal puasanya, pertama dia masuk kepada pembatal puasa, seperti dia makan atau dia minum atau berhubungan intim di siang Ramadan atau dia merokok dan seterusnya. Masuk kepada pembatal puasa dan harus terpenuhi 3 perkara yang ada padanya. Apa itu 3 perkara? Perkara yang pertama al-ilm, di mana dia melaksanakan pembatalan puasa tersebut di atas ilmu, bukan dikarenakan dia tidak mengetahui ilmunya. Dan yang kedua, yang pertama al-ilm, yang kedua az-zikr, di mana dia melaksanakan buka puasa dalam keadaan ingat, tidak lupa. Dan yang ketiga al-qasd, kehendak dirinya sendiri, tidak dipaksa. Maka barang siapa yang berbuka puasa karena dipaksa, seperti orang-orang yang berada di negeri komunis, tidak boleh berpuasa, harus berbuka, kalau tidak dipenjara atau didera atau dibunuh bahkan. Maka di sini orang ini memakan makanan namun tidak dihitung berbuka puasa. Maka oleh sebab itu kita katakan, tidaklah seseorang melaksanakan perkara yang merupakan berbuka puasa, makan, minum, berhubungan intim, ataupun merokok, kemudian kita langsung klaim bahwa orang ini batal puasanya. Tidak. Tetapi harus terpenuhi 3 syarat. Pertama, dia melakukannya dalam keadaan mengetahui hukumnya batal puasa. Yang kedua, dia tidak lupa tetapi melaksanakannya dalam keadaan ingat. Dan yang ketiga, dia melaksanakannya dari kehendak hati sendiri, bukan dipaksa. Maka pendalilan dari kaidah ini di dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun Al-Quran, Allah berfirman di surat Al-Baqarah
Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau ambil sebagai dosa dariku in nasina au akhtana, jika kami lupa dan jika kami salah. Di sini menjadi dua pendalilan. Pertama lupa, dan yang kedua kesalahan bermakna tidak mengetahui hukumnya. Lalu mana pendalilan paksaan? Di dalam ayat yang lain, man kafara billah mim ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maka di dalam ayat yang kedua ini disebutkan barang siapa yang mengucapkan kekufuran setelah dia beriman, maka dia itu kafir, keluar dari Islam. Illa man ukriha, kecuali mereka yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya dipenuhi keimanan namun karena dipaksa kufur kepada Allah. Kalau tidak aku bunuh. Maka di sini dia mengucapkan kekufuran namun hatinya penuh dengan keimanan, lisannya itu tidak berpengaruh di saat mengeluarkan ucapan-ucapan kekufuran, yang penting di hatinya. Maka mana wajah pendalilannya dalam permasalahan pembatal puasa? Itu tadi perkara dalam permasalahan keimanan antara tauhid dan syirik. Maka min babil aula dalam permasalahan fikih, jika seseorang dipaksa untuk berbuka dan dia meyakini di hatinya bahwa dia wajib berpuasa, namun dipaksa kalau tidak berbuka akan didera, dipenjara, dibunuh, maka dia makan, maka tidak batal puasanya. Maka inilah dari kaidah yang kami sebutkan, sehingga kesimpulannya, jika kita melihat di dalam kehidupan kita ada yang makan, seperti misalnya dari keluarga kita, orang tua kita datang dari luar dalam keadaan berkeringat, dalam keadaan bekerja berat, kemudian dia makan atau dia minum, maka kita tidak langsung menghukumi bahwa orang ini berbuka puasa. Ternyata diketahui di saat dia minum satu gelas atau baru setengah, kemudian dikeluarkan dari mulutnya, aduh saya lupa. Maka di sini tidak membatalkan puasa. Maka mana dalil tatbik, praktek dari permasalahan seperti ini? Adapun dalil di dalam hadis tentang permasalahan ini, kalau tadi di dalam dua ayat, maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari jalan Al-Walid Ibnu Muslim, Anil Auza'i, dari Atha Ibnu Abi Rabah, dari Ibni Abbas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati, bahwa sungguhnya Allah itu tidak mengambil penghukuman kepada umatku, di antaranya adalah dari perkara yang nasia, yang lupa, au akhta'a, atau yang salah, tidak mengetahui hukum, dan yang ketiga wa mastukrihu alaih, dan perkara yang dipaksakan. Maka ini pendalilan di dalam hadis bahwa orang yang lupa dan orang yang salah tidak memahami hukum, dan juga orang yang dipaksa, maka di sini tidak dicatat dalam keadaan batal puasanya, dan dalam keadaan tertentu tidak ditulis dosa-dosanya. Maka hadis ini sanadnya kami sebutkan tadi dhaif karena Al-Walid Ibnu Muslim seorang mudallis tadlis taswiyah, sehingga Abu Hatim mengatakan bahwa Al-Auza'i tidak mendengar dari Atha Ibnu Abi Rabah. Maka sanad ini dhaif, namun telah datang riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq dari jalan Al-Hasan Al-Basri anin Nabi. Dan Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'i tidak pernah mendengar dari Nabi. Maka dari dua jalan yang dhaif ini, yang pertama tadi dhaif dikarenakan ada rawi yang mudallis, dan yang kedua dikarenakan Al-Hasan Al-Basri meskipun imam tapi dia tidak mendengar dari Nabi menjadi mursal. Dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat hasan li ghairih.
Maka dari pendalilan Al-Quran dan Sunnah, maka bagaimana prakteknya? Prakteknya telah datang di dalam hadis tentang permasalahan bagaimana dulu para sahabat dihukumi tidak batal puasa dikarenakan dalam keadaan tidak mengetahui hukumnya. Maka dulu di saat turun ayat tentang makan sahur, Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Maka ayat ini dulunya belum turun minal fajri. Maknanya makanlah dan minumlah wahai umatku, kata Nabi. Dan Allah mengatakan wahai seluruh kaum muslimin, makanlah dan minumlah waktu sahur. Sampai kapan? Sampai yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Selesai ayat sampai di sini. Sampai terlihat benang putih dari benang hitam. Maka para sahabat meskipun mereka Arab, maka tidak memahami ayat ini. Mereka akhirnya disebutkan di dalam dua hadis dari Sahal ibn Sa'ad yang muttafaqun alaih dan dari Adi ibn Hatim yang muttafaqun alaih, disebutkan kata Sahal ibn Sa'ad bahwa para sahabat dulu jika sahur dia membawa benang putih dan benang merah mengikat pada kaki-kaki mereka. Dan terus mereka makan sampai datang cahaya masuk ke rumah mereka dan telah masuk waktu fajr. Dan mereka terus makan. Dan begitupun Adi ibnu Hatim mengadu kepada Nabi bahwa kami sahur karena tadi ayat mengatakan jelas benang putih dari benang hitam, maka aku membawa iqal yang putih dan iqal yang merah, aku simpan di bawah bantalku ya Rasulullah. Kemudian aku makan dan aku terus melihat sampai datang cahaya ke rumahku menjadi terang, terlihat iqal yang hitam dan iqal yang putih. Maka kata Nabi memberikan intermezzo, inna wisadataka la arid, wahai Adi, bantal kamu terlalu panjang. Maknanya para sahabat tidak memahami apa makna benang putih dari benang hitam, sehingga mereka makan dan makan sahur sampai masuk kepada waktu fajr. Akhirnya dikatakan oleh Nabi, turun ayat yang berikutnya minal fajr, bahwa ini adalah waktu fajr. Maknanya benang putih di atas benang merah, di ufuk timur, di kegelapan malam, itulah benang hitam maknanya. Lalu benang putihnya mana? Benang putihnya adalah garis horizontal yang mana ufuk timur itu mulai mengeluarkan cahaya terbitnya fajar, maka inilah benang putih terbitnya fajar dari benang hitam di kegelapan malam. Maka turun ayat minal fajr, dari fajar, maka bukan maknanya mereka sahur melihat benang hitam dan benang putih, tetapi melihat titik cakrawala di ufuk timur. Apakah telah terbit fajar atau tidak, itu maknanya. Poin pendalilannya di sini, para sahabat tidak mengetahui hukum-hukumnya, sehingga mereka di sini dihukumi tidak batal puasa. Maka ini prakteknya, bahwa para sahabat tidak mengetahui hukumnya, sehingga mereka sahur sampai fajar itu menyingsing dan terlihat benang putih dan benang merah, karena mereka yang memahami benang putih dan benang merah adalah benang biasa. Maka akhirnya mereka sahur dan telah masuk waktu fajar dan terus sahur, dan Nabi tidak mengatakan mereka batal puasa karena mereka tidak mengetahui hukumnya. Maka ini pendalilan yang pertama tentang prakteknya. Dan yang kedua di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, man akala nasian wa huwa shaimun falyutim saumahu fa inallaha at'amahu wa syaqah. Barang siapa seseorang yang berpuasa kemudian di siang hari dia makan nasian dalam keadaan lupa, maka apakah batal? Tidak. Falyutim saumahu, kata Nabi, teruskan puasanya. Fa innallaha yut'imuhu wa saqah, karena Allah ingin memberikan makan dan memberikan minum. Maka ini pun praktek bagaimana seseorang yang makan di siang hari atau minum,
maka jangan kita hukumi sebagai pembatal puasa kecuali jika dia ingat bahwa dia puasa dan tanggunglah, enak lagi minum nih, ya sudah, berarti dia ingat maka batal puasanya. Namun jika dia ingat dan meninggalkannya, maka dia dalam keadaan lupa, ini tidak termasuk pembatal puasa, tetapi Allah menginginkan untuk memberikan makan dan minum di siang Ramadan, rizki baginya, dan puasanya tidak batal. Maka ini contoh dari pelaksanaan kaidah tadi. Dan sekarang kita masuk kepada 9 pembatal puasa. Yang 6 disepakati tanpa khilaf, yang 3 ar-rajih setelah khilaf pembatal puasa. Maka yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga langsung adalah perkara yang ma'ruf, makan dan minum dan berhubungan intim di siang Ramadan. Maka pendalilan dari 3 perkara ini, yang pertama di dalam ayat Al-Qur'an, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri tsumma atimus siyama ilal lail. Maka makanlah dan minumlah di malam-malam untuk sahur kamu. Namun jika telah tampak benang hitam dari benang putih, maknanya telah terbit fajar di cakrawala, maka summa atimus siyama ilal lail, tahan makan dan minum. Tidak boleh. Sampai kapan? Summa atimus siyama ilal lail, sampai kepada masuknya malam, di awalnya dengan ghurubi syams, dengan tenggelamnya matahari. Maka ini pendalilan dari Al-Quran. Dan pendalilan dari sunnah tadi kami sebutkan dari Abi Hurairah, man akala nasiyan falyutim saumahu fa innallaha yut'imuhu wa saqah. Maknanya barang siapa yang makan ataupun minum di siang Ramadan dalam keadaan lupa, maka sempurnakan dari puasanya. Namun mafhum al-mukhalafah, jika dia makan dan minum tidak dalam keadaan lupa, berarti batal puasanya dan harus membayar qadha. Ini wajah pendalilan dari hadis tentang makan dan minum. Adapun tentang hubungan intim di siang Ramadan, maka telah datang di dalam ayat Al-Quran, uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum, bahwa dihalalkan di malam-malam Ramadan untuk berhubungan intim. Maka disebutkan pendalilannya oleh para ulama, wajhu dalalah adalah jika di malam hari dihalalkan, maka di siang hari diharamkan. Maka orang yang melaksanakan hubungan intim di siang hari, hukumnya batal puasa dan haram. Dan pendalilan di dalam sunnah telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah dan juga dari Aisyah, yang mana lafadznya disebutkan, ata rajulun ila Rasulillah faqal ihtaraqt, dan diriwayat halakt ya Rasulullah. Maka telah datang seseorang kepada Nabi dan mengatakan, ihtaraqtu, telah terbakar aku ya Rasulullah. Dan di riwayat yang lain, halaktu, telah hancur aku ya Rasulullah. Fama bika, ada apa dengan kamu? Jama'tu ahli fi nahari Ramadan, aku menghubungi intim atau berkaitus, bersenggama dengan istriku di siang Ramadan. Maka ini wajah pendalilan. Dan di riwayat yang lain, Nabi akhirnya memberikan tamar untuk diberikan kepada yang lain dan mengatakan, aina man aftara, mana orang yang telah berbuka tadi. Maka disebutkan orang yang berhubungan intim di siang Ramadan dengan orang yang berbuka. Dan poin pendalilannya, sahabat ini datang kepada Nabi dalam keadaan berdosa dan dalam keadaan kepanasan, terbakar, dan dalam keadaan hancur. Maka dia mengadu kepada Nabi untuk disucikan dari dosanya. Maka diperintahkan untuk membayar kafarah. Maka inilah 3 dari perkara pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama. Dan begitu pun dari kaidah, tidaklah seseorang dihitung menjadi batal puasanya kecuali jika terpenuhi 2 perkara.
Perkara pertama, dia masuk kepada perkara yang diharamkan, makan, minum, dan berhubungan intim. Dan yang kedua, masuk kepadanya 3 perkara. Dia makan, minum, dan hubungan intim dalam keadaan al-ilm, mengetahui hukumnya. Dalam keadaan az-zikr, ingat, bukan lupa. Dan yang ketiga, dalam keadaan qasd, dalam keadaan memang meniatkan, bukan dipaksa. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Fastaghfiruh, innallaha ghafur.